Hai, selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam, selamat datang kembali di channel Kawan Review. Seperti biasa, kalau kalian sudah melihat video ini, berarti sudah ada ulasan film atau mungkin serial yang udah kalian tonton atau mungkin belum kawan-kawan tonton dan aku rekomendasikan. Different series, but same energy. Flow dan tensinya hampir sama antara ketiga series MCU fase 4 ini. WandaVision episode 5 dan 6, The Falcon and the Winter Soldier episode 4, dan Loki episode 4. So deep and so emotional. Ya, ini cukup mempertegas kembali ya buat kita-kita penikmat series MCU Phase 4 ini, khususnya serial Loki yang sedang berjalan untuk bersiap-siap dengan kejutan apa yang akan muncul di episode berikutnya. Ngomongin episode 4 Loki kali ini, benar-benar unpredictable. Mulai dari kisah Sylvie kecil yang hidup damai di Asgard dan harus berurusan dengan TVA, kemudian love interest antara Loki dan Sylvie, kemudian C20, B15, dan Mobius akhirnya menyadari bahwa punya kehidupan jauh sebelum berada di TVA, sampai fakta menarik tentang Timekeepers yang cumalah titik-titik. Oke, here we go. Mari kita ulas saja semua yang ada di episode 4 ini. Selamat datang di channel Kawan Review, ini dia segmen Spotlight. WandaVision episode 5 dan 6 itu episode yang bikin sorak-sorai penonton atas kedatangan fake Pietro. Episode 4 The Falcon and the Winter Soldier di mana John Walker akhirnya mulai menggunakan kekuatan serum Super Soldier-nya dan membuatnya terancam dicopot dari jabatannya sebagai New Captain America. Dan Loki episode 4 pun demikian. Banyak hal yang bisa digali dari episode keempat ini. Semua perlahan terkuak satu persatu. Meski demikian, sulit buat membenarkan semua teori kita. Karena percayalah, nanti juga bakal ditepi sendiri mentah-mentah sama Marvel. Kayak Onoto, si iblis condet, Mephisto, asik. Oke, kita mulai recap dan breakdown aja ya. Di awal kita diperlihatkan scene yang menarik ketika Asgard kali ini tidak menampilkan Loki Law Vision, melainkan Lady Loki aka Sylvie, yang tampak bermain riang tiba-tiba ditangkap paksa oleh Minutemen, di mana dikatakan kalau Sylvie kecil adalah Varian. Nah, mengikuti proses demi proses sebelum akhirnya penghakiman di TVA, sampai akhirnya ia berhasil kabur membawa Tempad milik Ravonna yang saat itu masih menjabat sebagai prajurit TVA. Oke, ini pasti akan jadi pertanyaan nih, what happened? Ini mempertegas ya bahwa varian Loki sudah ada bukan sejak Loki mengulah membawa kabur Tesseract di event Endgame. Bukan, justru kemungkinan semua bermula dari Sylvie kecil, seperti yang diceritakan di awal scene ini. Karena di salah satu scene lainnya di episode 4, Sylvie sempat menegaskan bahwa ia kabur selama itu sejak jadi buronan TVA, dan setiap perjalanannya menyebabkan event Nexus terjadi. Oke, jika benar apa yang disampaikan Sylvie, apakah ini jelas kalau sejak itu, varian Loki itu sudah cukup banyak tersebar di seluruh penjuru timeline? Rasanya jelas. Sylvie adalah varian dan varian tidak akan muncul jika tidak ada si biang keladi yang dengan sengaja merusak garis waktu dan menyebabkan munculnya banyak varian di sana-sini. Kalau begitu, di antara Loki varian L1130, varian Lady Loki dan Loki-Loki lainnya, masih tertahan kehadiran Loki yang seharusnya ada. Loki yang jadi cikal bakal semua varian ini tercipta. Pertanyaannya, di mana dan ada apa dengan Loki yang satu itu? Beralih ke scene berikutnya di saat Ravonna Renslayer berada di sebuah ruangan yang cukup mengejutkan. Benar, itu adalah Timekeepers yang berada di hadapannya, yang namanya kerap disebutkan dari episode awal. Oke, nanti kita bahas lebih lanjut aja tentang apakah benar Timekeepers punya wujud yang bisa dilihat dengan mata telanjang oleh siapapun di sana. Lompat ke scene berikutnya, ini melanjutkan episode 3 minggu lalu, di saat Loki dan Sylvie akhirnya gagal menaiki bahtera untuk menyelamatkan diri mereka dari kiamat di Lamentis One tersebut. Sebuah percakapan kembali terjadi, dan untuk kesekian kalinya, percakapan ini daging semua isinya. Sylvie menjelaskan apa yang terjadi dengan dirinya sampai sejauh ini. Ini berhubungan dengan scene awal ketika ia ditangkap oleh TVA. Tapi tahu nggak apa yang menariknya di sini? Ketika seorang varian seperti Loki dan Sylvie, mereka pun tumbuh dewasa sebagaimana seharusnya. Bagaimana bisa Ravonna Renslayer sekian lama tidak pernah bertambah tua sedikit pun? Bukankah kalau ditarik kesimpulan dari cerita Sylvie tentang masa kecilnya di mana jadi buronan TVA sampai ia dewasa sekarang, doesn't make sense lah rasanya kalau orang-orang TVA itu tidak bertambah tua juga.
Oke, apakah ini ada hubungannya dengan kekuatan Timekeepers yang bukan hanya bisa mengendalikan memori mereka, tapi bahkan bisa mengendalikan bentuk tubuh mereka? Jika benar itu berarti bisa ditarik kesimpulan, Timekeepers pada dasarnya tidaklah menciptakan mereka, melainkan hanya sebatas mengontrol mereka yang ada di dalam TVA tersebut. Atau, apakah ini ada hubungannya dengan teori Quantum Realms, di mana Scott aka Ant-Man akhirnya terjebak di sana dan beruntung bisa kembali keluar. Dan ia menyadari waktu berjalan di Quantum Realms atau Microscopic Universe dengan waktu di bumi tidaklah sama. 5 jam di Quantum Realms sama dengan 5 tahun di bumi. Jika itu benar ada hubungannya dengan apa yang kusampaikan tentang perubahan fisik orang-orang TVA di sana, berarti benar teori selama ini kalau TVA adalah Quantum Realms. Gimana menurut kalian? Oke, next. Hal menarik terjadi bersamaan antara Lamentis dan TVA. Loki dan Sylvie yang masih terjebak di sana, tepatnya di detik-detik terjadinya kiamat tersebut. Nah, tapi entah bagaimana bisa, garis cabang justru muncul di TVA. Seharusnya Loki dan Sylvie tidak akan bisa terdeteksi oleh TVA, dan di sini peristiwa Nexus tersebut seolah mempertegas ada sebuah keanehan yang telah terjadi. Bahkan itu pun disadari oleh Hunter B-15, di mana garis cabang tidak pernah naik seperti itu. Tolong koreksi aja kalau aku salah. Apakah keanehan yang disadari TVA dan akhirnya berhasil menyelamatkan Loki dan Sylvie dari kematian mereka ada hubungannya dengan seseorang atau mungkin sesuatu yang mengontrol itu semua? Jika iya, siapakah itu? Apakah Timekeepers atau... Beralih ke scene berikutnya, Loki dan Sylvie akhirnya berhasil ditangkap TVA. Kali ini Mobius kembali dipercaya menginterogasi Loki, sementara Sylvie dengan Hunter B-15. Salah satu scene yang menarik di episode ini, sebelum akhirnya Loki ditahan di sel waktu, ia mengatakan ke Mobius kalau TVA sudah membohonginya. Tentu ini dianggap konyol buat Mobius yang merasa dikhianati Loki sejak pergi dengan pintu waktu saat di Roxxcart. Oke, di sel waktu tersebut, Loki dihadapi hukuman yang cukup menarik dan cukup unik, di mana ia harus berhadapan dengan satu kejadian, momen yang sama yang terus berulang. Dan kali ini, setelah sekian lama, momen itu membawa Loki bertemu dengan Lady Sif. Lompat ke scene berikutnya, setelah Mobius kembali di ruangan Ravonna Renslayer, Mobius bertemu dengan Hunter B-15 di koridor, di mana perbincangan singkat yang jelas mengarah ke mimik wajah penasaran dan bingung Hunter B-15, dan makin membuatnya tampak masuk akal ketika Mobius menyampaikan kalau Loki mengatakan ke dirinya TVA telah membohonginya. Ya, melihat pertanyaan dan ekspresi dari Hunter B-15, jelas itu membuat Mobius yang semulanya menganggap statement dari Loki begitu konyol, kembali bertanya ke Loki tentang statementnya itu. Meski tetap saja penjelasan Loki masih belum bisa mempengaruhi Mobius yang kepalang dicundangi dan dikhianati Loki sejak kabur dari TVA bersama Sylvie. Sampai akhirnya terkuak semuanya ketika Mobius akhirnya mendapati rekaman interview dengan Hunter C-20 dari Tempest milik Ravonna. Begitu juga dengan Hunter B-15 yang akhirnya menyadari dia pun demikian adalah varian yang memori ingatannya di-reset oleh TVA. Oke, masih dalam benakku sampai sekarang. Peran Ravonna Renslayer pasti tidak akan sebatas jadi jembatan TVA dengan Timekeepers doang. Pasti lebih dari itu. Ya kenapa tidak? Pertama, Ravonna menutupi bukti pengakuan Hunter C-20. Ia juga tidak memperbolehkan Mobius bertemu dengan Hunter C-20, yang mana itu juga masuk dalam koridornya. Lalu, ketika Ravonna kerap mengagungkan dan menyebut Timekeepers yang seakan dia tahu banget ada sesuatu yang jauh lebih besar daripada Timekeepers. Ya, pertanyaannya, siapakah itu? Masih belum terjawab kan? Tapi bisa aja semua ada hubungannya dengan teori bahwa TVA adalah Quantum Realms yang sekilas muncul dan atau ini ada hubungannya dengan Kang the Conqueror, di mana namanya dicatut akan muncul di MCU Phase 4 ini. Dan Kang the Conqueror ini adalah villain utamanya. Karena pada dasarnya Kang the Conqueror adalah penjelajah waktu yang emang datang untuk mengacaukan alur waktu yang ada dan menyebabkan multiverse terjadi. Cukup menarik hal ini. Oke, sekarang kita beralih ke scene berikutnya di saat Loki dan Mobius keluar dari sel waktu. Dan di saat itu juga Ravonna dan Minutemen sudah berada di hadapan mereka. Entah Ravonna emang menyadari sejak percakapan canggungnya dengan Mobius atau emang balik lagi ada someone or something yang menyampaikan itu ke Ravonna, atau mungkin emang ada yang memerintahkan dia. Yes, tanpa basa-basi, di depan Loki, Mobius dihancurkan menggunakan senjata milik tentara TVA. Dengan kata lain, Mobius dan nasibnya akan berakhir di episode 4 ini. Siapa bilang
Tidak semudah itu, Ferguson. Mobius tidaklah mati. Bahkan dalam salah satu promo Disney Spanyol yang masih unreleased di YouTube resmi mereka, terlihat beberapa cuplikan serial Marvel yang dipilih dan dijadikan satu, termasuk WandaVision dan The Falcon and the Winter Soldier. Dan untuk serial Loki, terlihat Mobius sedang mengendarai sebuah mobil di sebuah tempat, tapi terlihat ada patung Sphinx di sana. Ya, ini memperjelas kembali, Mobius tidaklah mati. Dan pertanyaannya, bagaimana bisa ia tetap hidup dan terdampar di tempat yang sepertinya itu adalah Mesir or something? Ini mungkin ada hubungannya dengan post-credit scene episode 4 yang nanti akan gue bahas. Oke, sekarang kita lanjut lagi. Loki dan Sylvie akhirnya ditahan dan dibawa ke tempat Timekeepers. Ya, ini pertama kalinya wujud Timekeepers terlihat jelas setelah sekian lama dibahas. Meski pada akhirnya terungkap, 3 sosok Timekeepers yang diagungkan itu ternyata hanyalah android. Mesin yang dirancang terlihat seperti Timekeepers. Menarik. Apakah ini ada hubungannya dengan Kang the Conqueror? Mengingat bau-bau tokoh ini bakal jadi cikal bakal salah satu villain MCU Phase 4. Dan kalau ditelisik lebih dalam lagi, Kang the Conqueror tidak memiliki kekuatan spesial. As like Thanos lah, justru dia menggunakan kecerdasan dan teknologinya buat mengacau. Apakah ini artinya Timekeepers, robot tersebut adalah ciptaan Kang the Conqueror? Jika iya, di mana kau, Jeng? Ya, sekarang kita lanjut lagi. Masih di tempat yang sama, Ravonna Renslayer yang dikira sudah mati di tangan Sylvie ternyata masih hidup. Di saat dialog yang lumayan emosional buat Loki ke Sylvie, Ravonna tiba-tiba mengarahkan senjatanya ke Loki dan seketika menghancurkan Loki di depan Sylvie. No way, ya kali, masa Loki tewas gitu aja? Masih 4 episode loh. Ya jelas enggak lah, konyol kalau MCU bikin begitu. Apalagi dari trailer promo yang diunggah Marvel Entertainment, masih banyak scene-scene yang belum muncul. Terlebih dalam post-credit scene, Loki ternyata masih hidup dan terdampar di New York pasca Apocalypse. Ini tempat yang sama di video promo Loki. Terbuktikan Loki masih hidup. Lalu yang jadi pertanyaannya, bagaimana bisa Loki dan Mobius masih hidup sementara senjata milik TVA itu bisa membunuh dan menghancurkan lawannya? Nah, inilah yang belum terjawab. Teoriku, antara ada orang lain selain Kang the Conqueror yang mungkin akan muncul juga dan ternyata sudah membuat teknologi canggih tersebut beralih fungsi. Atau yang seharusnya membuat lawannya terbunuh, malah bak berpindah tempat layaknya Time Pad atau pintu waktu milik TVA. And last but not least, post-credit scene Loki episode 4 kembali menampilkan varian Loki lain, dan kali ini ada klasik Loki, Kid Loki, Boswell Loki, dan Crocodile Loki. Menarik ya, bagaimana bisa varian-varian Loki tersebut bisa muncul di waktu dan tempat yang sama, dan gimana pula nasib Loki setelah itu. Ya cukup masuk akal lah kalau semua yang terjadi di serial Loki ini ada hubungannya dengan Quantum Realms dan juga Kang the Conqueror. Episode 4 jelas one of the best. To be honest, ini adalah favoritku. Masih tersisa beberapa episode terakhir dan kita lihat benar atau tidak teori kita tentang serial Loki ini. By the way, mangga sharing aja di kolom komentar teori atau pendapat kawan-kawan untuk episode 4 Loki ini. Jangan takut, nggak ada yang paling pintar di sini. Oke. Ya kawan, terima kasih telah menonton video Spotlight ini. Jangan lupa klik tombol like-nya kalau kalian suka, klik tombol dislike kalau tidak suka. Klik juga tombol subscribe dan bell notifikasinya, biar gak ketinggalan review-review film terupdate lainnya. Kalau gitu aku Zain pamit undur diri. Terima kasih, jaga kesehatan, tetap positif, dan jangan lupa bahagia.